Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ada 5 hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah kita akan buat seperti ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu persoalan makharijul huruf. Yaitu adalah makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharij itu jamak dari kalimat makhraj, artinya tempat keluar. Tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu memiliki tempat khusus. Ya. Dari sekian banyak huruf-huruf hijaiyah itu semuanya ada makhrajnya. Ketika kita salah dalam mengucapkan huruf tersebut, maka ini akan memberikan pengaruh kepada makna. Jadi kalau salah ucap, maka salah makna. Kita lihat di sini contohnya, misalnya ada beberapa kalimat di dalam bahasa Arab yang perlu kita hati-hati. Ya, seperti misalnya ada kata sara. Sara. Ini adalah sara, artinya memberontak. Ya, artinya memberontak. Ya, yang kedua ada kata sara. Ya, ada sara. Yang ini apa? Sara. Sara artinya berjalan. Baik. Ada lagi kata yang mirip dengan ini, syara. Artinya apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Ya. Terus ada lagi kata sara dengan sad. Sara itu artinya adalah menjadi. Ya. Nah, kalau seandainya kita salah dalam mengucapkan huruf tersebut, ya misalnya kita ingin sampaikan pesan kepada orang, Muhammad berjalan. Muhammad berjalan. Maka kita katakan apa? Muhammadun sara. Apa kita katakan? Muhammadun sara. Tapi karena kita salah dalam makharijul hurufnya, kita salah ucap, terus kita baca sara. Ya, Muhammadun atau Muhammadun sara. Maka ini tentunya tidak sampai pesannya. Ya, yang awalnya kita ingin menyampaikan pesan kepada orang Muhammad berjalan, tapi karena salah ucap, orang jadi terheran-heran. Ya, ketika kita katakan sara Muhammad atau Muhammadun sara, Muhammad berontak, orang akan bertanya, kenapa Muhammad berontak? Nah, ini persoalannya apa? Karena salah dalam pengucapan. Jadi, bagaimana dalam bahasa Arab ini huruf-huruf itu harus kita mantapkan dalam pengucapannya. Ya. Kalau salah dalam pengucapan, maka maknanya juga akan salah. Kalau salah maknanya, tentu orang tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu adalah persoalan mad. Ya, yang kedua apa? Mad. Mad itu adalah panjang huruf. Yaitu mad. Jadi ada huruf yang dipanjangkan, ada huruf yang dipendekkan. Maka kalau seandainya kita menemukan huruf itu panjang, ya panjangin. Jangan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Maka ini akan fatal akibatnya. Kalau seandainya huruf tersebut pendek kemudian kita panjangkan, atau sebaliknya dia panjang dipendekin, maka tentunya tidak sampai maksud yang kita inginkan. Misalnya kita buat ya sebagai contoh saja, ya biar kita lebih memahami. Ada kata al-batar. Ada kata al-matar. Matar, ya di sini
tidak dipanjangkan ta-nya. Maknanya adalah hujan. Al-matar artinya apa? Hujan. Ada lagi kita temukan di dalam bahasa Arab, ta-nya itu dipanjangkan. Al-matar. Al-matar. Jadi ta-nya di sini panjang. Al-matar. Ya, ketika kita panjangkan ta-nya, maka maknanya berubah. Al-matar dengan panjang ta itu artinya bandara. Ya, bandara. Maka kalau kita ingin sampaikan pesan kepada orang, ya, telah turun hujan misalnya. Telah turun hujan. Ya, kita ambil kata turun itu kata nazala. Nazala artinya apa? Telah turun. Maka kalau kita ingin katakan telah turun hujan, maka kalimatnya adalah nazala al-matar. Nazala al-matar. Tapi kalau kita salah ucap, kemudian kita ucapkan nazalal matar, maka orang kaget nanti. Telah turun bandara. Ya, orang heran kenapa kok bandara turun? Dari mana turunnya? Dari langit. Maka ini kan rancu pemahamannya. Ya, padahal kita ingin mengatakan hujan telah turun. Tapi karena salah ya dalam ya panjang pendeknya, sehingga ini memberikan pengaruh kepada makna. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah persoalan tasydid. Persoalan apa? Tasydid. Jadi ada beberapa kalimat kita harus perhatikan di sini kaum muslimin muslimat. Ada kata-kata yang pakai tasydid, ada yang tidak. Misalnya ada kata al-hamam. Ada kata apa? Al-hamam. Kemudian ada kata al-hammam. Al-hammam. Di sini mimnya tidak ditasydidkan. Di sini ditasydidkan. Al-hammam. Al-hammam tanpa tasydid itu artinya adalah burung merpati. Ya, kalau kita tasydidkan al-hammam itu artinya kamar mandi. Ya. Kamar mandi. Masya Allah, luar biasa. Beda. Satu pakai tasydid, satu tidak. Berubah maknanya. Maka kalau seandainya kita ingin sampaikan pesan kepada orang, misalnya merpati terbang. Ya, merpati terbang. Atau telah berterbang merpati misalnya. Telah terbang, kita ambil katanya, kita hafalin saja. Tara. Apa katanya? Tara. Maka kita masukkan di sini kalimatnya. Tara al-hamam. Tara al-hamam. Telah terbang merpati. Tapi kalau seandainya kita salah ucap, Masya Allah, gimana? Pemirsa. Tara al-hamam. Wah, ini kacau ini. Telah terbang kamar mandi. Nah, ini heboh ini. Jadi ini persoalan sedikit ini perlu kita harus hati-hati. Jadi, tara al-hamam yang benar. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah baris. Ya, barisnya harus diperhatikan. Ya, baris ini sangat menentukan. Ada dalam kalimat kita temukan barrun. Ada lagi birrun. Ada lagi burrun. Bar, bir, bur. Kalau kita perhatikan, ya, kata-kata ini terdiri dari huruf ba dan ra. Hanya saja di kata yang pertama ini berbaris fathah, kata yang kedua berbaris kasrah, dan kata yang ketiga berbaris dhammah. Ketika dia berbaris fathah, itu artinya barrun, itu maknanya adalah daratan. Ya, birrun dikasrahkan itu nama artinya adalah kebaikan. Ya. Dan ketika didomakan itu artinya gandum. Maka kalau kita ingin sampaikan pesan kepada orang, saya makan gandum, ya jelas bahasa Arabnya adalah akulu. Ya, kita ambil saja dulu, kita hafalin saja. Ya, kita sampaikan saja, makan, saya makan artinya akulu apa? Bur. Akulu burran. Aku makan gandum. Nah, kalau kita salah ucap akulu bar, maka ini maknanya ya kacau. Ya, aku makan daratan. Wah, ini buas nih. Jadi nggak bisa. Ya, ini persoalan.
Mungkin ada juga kalimat yang lain kita temukan ada kata farjun. Ada kata farajun. Nah, ini hati-hati nih. Farajun. Di sini disukunkan. Farjun itu artinya kemaluan. Mohon maaf, ini artinya kemaluan. Tapi kalau farajun itu artinya ya, kesulitan. Ya, kesulitan. Maka kalau seandainya kita salah ucap, tentu ini salah makna. Ini yang keempat. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah, yaitu yang kelima adalah lahjah, atau yang dalam bahasa kita dialek, logatnya. Jadi logatnya harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa orang, ya jelas perhatikan logat orang, cara mengucapnya seperti bagaimana orang yang itu mengucapkannya. Kalau kita belajar bahasa Arab, pengucapannya harus kayak orang Arab. Kalau kita belajar bahasa Inggris, pengucapannya harus ya kayak Inggris. Misalnya assalamualaikum atau assalamualaikum. Ya, kalau Arab mengucapkan ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jangan mengucapnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak. Karena kita lagi belajar bahasa orang, maka ikut gaya orang, dan begitulah seterusnya. Inilah diantara yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat, ya, sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Insyaallah ketika 5 hal ini kita perhatikan, insyaallah kita akan mendapatkan bahasa Arab yang mantap dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.